Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Tidak lama setelah mereka kembali ke ruangan VIP, di ruangan VIP yang lain keluar beberapa pria gagah. Begitu melihat pria berkalung emas yang sedang terkapar di lantai, ekspresi wajah mereka pun berubah. Kak Kemas kamu kenapa? Beberapa orang bergegas memapa pria berkalung emas tersebut ke dalam ruangan VIP. Pada saat yang sama di dalam ruangan VIP, seorang pria mengenakan kemeja motif bunga-bunga duduk di atas sofa. Di sebelah kiri dan kanannya terdapat beberapa wanita cantik yang mengenakan gaun pendek. Setelah melihat keadaan pria berkalung emas yang begitu mengenaskan, wajah pria yang mengenakan kemeja motif bunga-bunga menjadi dingin. Siapa yang melakukannya? Pria yang mengenakan kemeja dengan motif bunga-bunga membuka suaranya dengan dingin. Beberapa wanita yang berada di sampingnya pun berkeringat dingin. Terlihat dengan jelas sangat takut kepada pria tersebut. Tuan Evan aku juga tidak tahu, tetapi mereka pasti berada di dalam restoran. Pria berkalung emas tersebut berbicara dengan lemah, tetapi tatapan marahnya tidak dapat ditutupi. Temukan dan bunuh mereka. Pria yang mengenakan kemeja motif bunga-bunga pun melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Kemas sengaja datang dari Papua untuk mengikuti dia. Beberapa saat yang lalu, dia berbicara di kota, dia yang memutuskan segala hal. Tetapi dalam sekejap, Kemas sudah dipukuli hingga babak belur di daerah kekuasaannya, bagaimana Evan tidak marah? Baik Tuan Evan. Beberapa anak buah memapa Kemas mulai memeriksa setiap ruangan. Dalam seketika keadaan ATX Camp sangatlah kacau. Sang pemimpin restoran begitu mendengar kejadian tersebut langsung bergegas kemari. Tetapi begitu melihat orang yang dicari adalah Evan, dia pun segera merapatkan bibirnya. Orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu. Beberapa hari yang lalu karena satu jari tangannya dipotong oleh seseorang, dia pun sangat marah selama beberapa hari ini. Memang sudah bosan hidup jika berani menyulut kemarahan Evan di saat seperti ini. Gerakan anak buah tersebut sangat cepat, tidak sampai 5 menit mereka sudah menemukan ruangan VIP Wildan dengan yang lain. Setelah memasuki ruangan VIP, Kemas dengan wajah membengkak pun marah begitu melihat Wildan dan Coki. Begitu bertemu dengan musuh, tanpa berbasa-basi, dia mengambil botol arak dan berjalan ke arah Wildan. Wildan mengkerutkan keningnya. Dia tidak menyangka ternyata Kemas ini bisa memanggil orang sebegitu banyak dalam waktu yang singkat. Tetapi dia adalah direktur, dia tidak mungkin mengalah di saat seperti ini. Setelah mendengus, Wildan memberikan sebuah tendangan ke arah Kemas, dia terjatuh hingga memecahkan meja dan bangku. Anak buah yang berada di belakang Kemas pun tertegun, tidak menyangka Wildan berani berbuat seperti itu di depan orang banyak. Sialan, bunuh dia. Setelah menyadarinya, beberapa anak buah pun mengutuk dan mengelilingi Wildan. Wildan mendengus dan maju tanpa rasa takut. Dia hanya memberi beberapa pukulan, anak buah Kemas semuanya sudah terkapar di lantai. Sekelompok pecundang. Wildan merasa puas, dia adalah segmen kelima dari sabuk hitam taekwondo. Dia merasa seperti sedang bermain-main ketika sedang memukul preman-preman itu. Kak Wildan hebat, hahaha. Lihatlah sekumpulan sampah ini apakah mereka berani begitu sombong kembali. Coki mengutuknya. Elena, Nona Lani, apakah kalian baik-baik saja? Wildan membalikkan badannya, mengelap tangannya dan menatap Lani serta Elena. Wajahnya yang tampan mengulas sebuah senyuman. Elena menggelengkan kepalanya, sedangkan Lani tertegun sejenak menjawab, tidak apa-apa. Bagus jika tidak apa-apa.
Sekelompok orang ini berani berbuat onar di ATX Camp. Sudah pasti mereka memiliki orang yang lebih berkuasa di belakangnya. Tetapi ada aku di sini. Kalian tidak perlu cemas, tidak akan ada orang yang berani menyentuh kalian sedikit pun. Wildan berbicara dengan percaya diri. Setelah selesai berbicara, dia berpura-pura melihat ke arah Lani dengan tidak sengaja, seolah-olah ingin melihat tatapan memuja Lani. Tetapi tidak menyangka tatapan Lani ada pada Morphy. Seketika pada tatapan Wildan dipenuhi dengan kemarahan. Apa yang bagus dari pecundang ini yang membuat Lani begitu menyukainya? Elena menghela nafas di dalam hatinya. Tadi ketika sekelompok orang itu memasuki ruangan, dia sudah melihat gerak-gerik Morphy. Awalnya dia mengira, Morphy akan melangkah maju seperti Wildan, tetapi tidak menyangka ternyata Morphy tidak bergerak sedikit pun. Gerakan seperti ini di dalam hati Elena termasuk dalam kategori lemah. Jika dibandingkan Wildan, Morphy memang tidak ada apa-apanya. Tidak tahu apa yang disukai Lani terhadap Morphy. Kak Wildan, bagaimana dengan orang-orang ini? Apakah aku perlu memanggil orang untuk memotong tangan mereka? Choki bertanya. Dia bisa membuka toko perhiasan hingga ke daerah barat, sudah pasti mengenal beberapa orang penting. Kamu berani. Begitu mendengar perkataannya, beberapa anak buah yang berada di atas lantai pun memucat. Apa yang aku tidak berani? Choki berjalan menghampirinya dan menendang kaki anak buah tersebut. Tuan Evan tidak akan melepaskan kalian. Anak buah itu kembali mengucapkan nama Evan. Tuan Evan. Siapa Tuan Evan itu? Choki tersenyum berkata, di bagian barat ini yang paling berkuasa hanya ada satu tuan, yaitu Tuan Wildan. Wildan mengangguk, dapat terlihat dengan jelas omong kosong Choki sangat berguna. Di depan Tuan Wildan, Tuan Evan kalian itu hanyalah setumpuk kotoran anjing. Nada bicara Choki sangat sombong. Benarkah? Baru saja Choki selesai berbicara, terdengar suara menggelegar dari luar ruangan VIP. Evan membawa sekelompok orang dan berjalan masuk. Orang-orang yang berada di belakang Evan ini sangat berbeda dengan anak buah yang dibawa oleh Kemas. Mereka semua sangat handal, aura mematikan mereka jauh lebih banyak berkali-kali lipat dibanding yang sebelumnya. Hanya dalam sekejap punggung Choki berkeringat dingin begitu melihat aura yang begitu mematikan tersebut. Dia sudah membuat masalah. Wajah Choki memucat, dan melihat ke arah Wildan. Ekspresi Wildan juga tidak terlalu bagus, dia bukanlah orang bodoh, beberapa orang di depannya ini bukanlah preman. Pria yang berada di tengah dengan aura yang mematikan pasti bukanlah orang awam. Tadi siapa yang mengatakan aku adalah setumpuk kotoran anjing? Tatapan Evan sangatlah tenang. Tetapi siapapun dapat melihat di balik ketenangannya terdapat kemarahan. Kak ini, aku hanya bercanda. Choki tergagap sambil tersenyum. Evan melangkah maju dan menatap Choki dengan tenang lalu bertanya, bagaimana jika aku membuat sebuah lelucon denganmu? Kak, Anda ingin berbuat lelucon apa? Keringat dingin bercucuran pada dahi Choki, kakinya bergemetar. Merobek mulutmu. Evan tersenyum dan mengeluarkan dua kata. Baru saja dia selesai berbicara, dua pria bertato pun berjalan kemari. Seketika kaki Choki melemas, tentu saja dia mengerti Evan sedang tidak bercanda dengannya. Kedua pria ini benar-benar akan merobek mulutnya. Saudara ini, bicaralah dengan baik. Wildan maju selangkah untuk membantu Choki. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, sebuah kaki sudah menendang pada dadanya. Tak tak tak. Wildan mundur 3 langkah dan menabrak meja yang berada di dalam ruangan VIP. Seketika wajah Wildan memucat, hanya dalam sekali tendangan saja sudah membuat dia merasakan organ tubuh dia sudah mau remuk. Dia juga mengerti, dia sudah benar-benar terkena masalah kali ini dan orang yang menendangnya tadi pasti memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia sabuk tingkat 5 taekwondo seperti tidak ada apa-apanya di depan dia. Ampun. Melihat Wildan mundur dari sekali tendangan pun membuat Choki langsung berlutut meminta pengampunan. Tetapi pria bertato itu dengan ekspresi datar memasuki tangannya ke dalam mulut Choki. Sret.
Pria bertato itu dengan kejam langsung merobek mulut Choki. Luka itu menyebar dari sudut mulut hingga ke akar telinga. Choki menjerit histeris, dan langsung berguling di lantai saat itu juga. Morphy menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka ternyata pria yang membantu pria berkalung emas adalah Evan. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja memotong satu tangannya. Apakah hari ini ingin kembali memotong satu tangan lainnya? Tetapi untuk saat ini semua kefokusan Evan ada pada Wildan dan Choki. Dia tidak akan menyadari keberadaan dirinya yang berada di sudut. Kakak ini, aku adalah Wildan, ayahku adalah Direktur Junsem Corp. Wildan tidak lagi berani bersikap sombong. Pria bertato itu begitu kejam. Dapat dibuktikan bahwa status pria yang mengenakan kemeja motif bunga-bunga ini jauh lebih tinggi dari dugaannya. Junsem Corp. Ayahmu adalah Doni. Evan melihat ke arah Wildan dan bertanya. Begitu mendengar Evan mengenal ayahnya, seketika wajah Wildan pun kembali bercahaya. Benar kak, ayahku adalah Doni, Anda mengenal dia. Kamu memanggilku kakak. Evan menyipitkan matanya dan mengulas senyum. Wildan terkejut. Jika tidak memanggil kakak lalu memanggil apa, apakah paman? Kamu tahu ayahmu memanggil aku apa? Evan kembali bertanya. Apa? Seketika Wildan mendapatkan perasaan yang buruk. Plak. Evan segera menamparkan wajah Wildan dan dengan dingin berkata, ketika ayahmu bertemu aku, dia selalu memanggil aku Tuan Evan, kamu itu siapa? Berani-beraninya memanggil aku dengan sebutan kakak. Duar. Pikiran Wildan meledak, dia sudah mengetahuinya. Akhirnya dia mengetahuinya status pria yang mengenakan kemeja motif bunga-bunga di hadapannya ini. Di kota banyak orang yang memiliki nama Evan. Tetapi orang yang bisa membuat ayahnya memanggil Tuan Evan hanya ada satu orang, yaitu dia. Ternyata adalah Evan. Wajah Willy Song memucat, saat ini dia sudah memiliki keinginan untuk mati. Setelah kembali ke negaranya, Doni pernah memberitahu dia di seluruh daerah bagian barat orang yang paling tidak boleh diganggu adalah Evan. Karena ketika Evan membuat masalah tidak akan ada batasannya dan di belakangnya banyak orang-orang penting yang menjadi topangannya. Meskipun Doni, setiap bertemu dengan Evan pun dia harus membungkuk hormat. Tuan Evan, aku sudah salah, aku mohon padamu, lihat atas wajah ayahku, tolong lepaskan aku. Wildan segera berlutut dan memohon pengampunan. Pada saat ini dia sudah tidak mempedulikan untuk menolong wanita-wanita, nyawanya sendiri jauh lebih penting. Melepaskan kamu. Evan tersenyum dan melihat ke arah Kemas dan berkata, harus bertanya terlebih kepada saudaraku apakah dia bersedia atau tidak. Kakak ini jika Anda melepaskan aku bisa memberikan kamu uang ganti rugi. Ayahku sangat kaya, 10 juta. Aku bisa memberikan Anda 10 juta. Wildan berbicara sambil menangis. Kemas tersenyum, 10 juta. Ternyata aku hanya bernilai 10 juta di matamu. Brengsek. Kemas mengangkat bangku dan memukul dengan keras ke arah kepala Wildan. Dia memukulnya hingga kepalanya mengeluarkan darah. Hari ini aku memberikanmu 20 juta. Aku menginginkan kedua kakimu itu. Ekspresi Kemas menyeramkan, dia mengeluarkan sebuah belati dan mengarahkannya ke kaki Wildan. Berhenti. Di saat ini, Elena pun melangkah maju, wajahnya sudah sangat pucat. Tetapi bagaimanapun juga Wildan bisa menjadi seperti ini karena dirinya. Dia tidak boleh melihat Wildan kehilangan kedua kakinya. Melihat orang yang berbicara adalah Elena, Kemas menjadi senang berkata, wanita jalang ini ternyata kamu belum pergi. Evan juga memandang Elena dengan banyak kesenangan. Nafsu di matanya tidak ditutupi ini adalah keindahan luar biasa yang tidak kalah dengan Lani. Terutama saat ini, seperti rusa yang sangat menyedihkan yang membuat orang ingin menyayanginya. Wanita cantik, apakah pecundang ini adalah kekasihmu? Evan bertanya sambil tersenyum. Elena menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Evan, saudaramu itu yang menyentuhku terlebih dahulu sehingga Wildan bisa memukul saudaramu. Apakah kamu sedang membahas keadilan dengan aku? Ekspresi Evan menjadi dingin dan langsung memotong ucapannya. Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu.
Wajah Elena semakin pucat hingga tidak bisa berbicara. Kemas terkekeh dan berkata, Tuan Evan, tidak perlu berbasa-basi dengan wanita jalang ini. Kamu segera membawa dia pulang dan membereskannya di atas ranjang. Evan menjilati bibirnya. Melihat Elena yang begitu menyedihkan seketika dia menjadi bersemangat. Wanita cantik, menurut kamu pendapat saudaraku. Tidak boleh. Evan belum selesai berbicara dan sudah dipotong oleh suara yang bergemetar. Evan menoleh dan ketika dia melihat orang yang berbicara adalah Lani, dia sangat terkejut. Mengapa wanita ini bisa berada di sini? Lalu dia mengalihkan pandangannya ke sisi kiri Lani. Dia melihat sebuah wajah yang berekspresi datar. Seketika jiwa Evan keluar dari tubuhnya karena terkejut. Haha, Tuan Evan Anda sangat beruntung. Tidak menyangka di dalam ruangan VIP yang sekecil ini ada lagi seorang wanita cantik. Tuan Evan, jika malam ini Anda sudah bermain dengan mereka, pinjamkan dua wanita ini kepadaku gimana? Kemas tidak menyadari ekspresi ketakutan Evan. Dia masih saja berjalan ke arah Lani dengan semangat sambil tersenyum. Sialan. Begitu melihat Kemas yang mau melangkah ke depan Morphy, Evan tanpa memedulikan apapun langsung menendang pinggang Kemas. Tendangan ini sangat kuat, dia takut Morphy akan salah paham bahwa itu merupakan perintah dia yang menyuruh Kemas menggoda Lani. Kemas tertegun setelah ditendang. Tuan Evan. Plak. Apakah otakmu sudah kemasukan kotoran? Kamu bahkan memiliki keinginan untuk menyentuh Nona Lani. Evan tanpa berbelas kasih sedikit pun, tanpa memberi Kemas kesempatan untuk berbicara langsung menamparkan wajah Kemas. Semua orang yang berada di dalam ruangan VIP pun tertegun begitu melihat Evan memukul Kemas seperti musuh bebuyutannya. Apa yang sedang terjadi? Beberapa saat yang lalu bukannya Evan memperlakukan Kemas seperti saudara sehidup sematinya. Mengapa dalam sekejap dia seperti ingin membunuh Kemas? Namun orang yang paling terkejut pada saat ini adalah Lani. Pada saat dia melihat Evan, muncul ketakutan di dalam dirinya. Sebelumnya Evan pernah membuatnya ketakutan. Dia mengira, ketika dia bertemu dengan Evan, dia pasti akan mengatainya. Tetapi tidak disangka, pada saat Evan bertemu dengannya, dia tampak seperti tikus yang melihat kucing, sama sekali tidak seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sebenarnya, apa yang telah terjadi? Raut wajah Morphy tampak aneh, sepertinya hanya dia saja yang mengerti mengapa Evan dapat bereaksi seperti ini. Waktu itu ketika dia memotong tangan Evan, dia menunjukkan tangannya keadaan sebelum dia pergi, dan hal itu membuat Evan tidak berani mengungkapkan apapun tentang dirinya. Jadi ketika saat ini Evan melihatnya, dia harus berpura-pura tidak mengenalnya, tetapi juga harus menghadapinya. Evan mengipasi dirinya dalam waktu yang lama, lalu dia perlahan-lahan berdiri, dan tersenyum kepada Lani, lalu berkata, Nona Lani, maaf, jika aku tahu Anda akan makan di sini, aku tidak akan datang untuk mengganggu Anda. Elena membuka mulutnya. Apakah ini adalah Evan yang dia kenal? Kenapa dia menjadi pengecut ketika berada di depan Lani? Wildan dan Choki yang terkapar di lantai, merasa sangat menyesal, jika mereka tahu bahwa Lani sangat kuat. Mereka tidak akan melompat seperti badut di hadapan Lani, dan mereka tidak akan terluka seperti ini. Lani menatap Evan, dia masih tidak bisa mengerti, mengapa Evan tidak mengenal dirinya. Nona Lani, aku minta maaf karena telah melukai beberapa teman Anda. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, aku akan membawa mereka ke rumah sakit. Selain itu, bawahanku terlalu gegabah, dan telah membuat Anda dan Nona ini terkejut. Aku akan menyuruh dia untuk memberikan Anda uang 5 miliar karena telah membuat Anda terkejut. Nona Lani, tolong terimalah. Sikap Evan sangat rendah hati. Dia adalah orang yang pintar. Sejak dia melihat Morphy, dia sudah mengerti bahwa hubungan Morphy dengan Wildan dan Choki pasti buruk. Jika tidak dia tidak akan tinggal diam ketika melihat mereka dihajar oleh dia. Jadi Evan hanya perlu membiayai biaya pengobatan mereka. Tetapi Lani dan Elena, walaupun mereka tidak terluka, dia merasa sangat perlu membayar uang 5 miliar, karena itu adalah wanita Morphy. Kamu,
Lani ingin bertanya kepada Evan kenapa dia takut kepadanya. Tetapi karena gugup, dia menjadi sedikit gagap dan tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Tentu saja Evan mengerti maksud Lani. Tetapi Morphy tidak berkata apa-apa. Dan dia juga tidak berani mengatakan apa-apa. Jadi dia segera berkata, Nona Lani, aku akan segera membawa mereka ke rumah sakit. Anda tidak perlu khawatir. Setelah selesai bicara, Evan segera berbalik dan meninggalkan ruangan ini. Dia takut jika dia berada di sini terlalu lama, dia akan dihajar oleh Morphy. Sampai Evan keluar dari ruangan ini, Lani baru tersadar, masalah ini selesai begitu saja. Lani, kenapa Evan? Sangat takut padamu. Tanya Elena. Lani tertawa pahit. Jika aku berkata tidak tahu, apakah kamu percaya? Kamu juga tidak tahu. Mulut Elena terbuka dengan lebar. Betul. Lani mengangguk, lalu kembali menceritakan kejadian di Gold CTR. Setelah selesai mendengarkan ceritanya, Elena bingung. Secara kebetulan polisi sedang datang untuk memeriksa keamanan dan mereka menyelamatkan Lani. Pada saat itu, sepertinya tidak ada masalah dengan pernyataan ini. Tetapi ini ada yang aneh, apakah karena polisi dapat membuat Evan sangat ketakutan ketika melihat Lani? Morphy, apakah kamu mengenal Evan? Tanya Elena sambil menatap Morphy. Intuisi wanitanya mengatakan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Morphy. Morphy mengangkat bahunya, dan berkata dengan polos, kamu jangan bercanda. Aku hanya orang yang mengantarkan makanan, bagaimana mungkin aku mengenal orang seperti dia? Benarkah? Tanya Elena dengan curiga. Tanya saja kepada Evan jika kamu tidak percaya. Jawab Morphy. Lagi pula dia pasti tidak akan mengaku. Lani juga merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Morphy, tetapi itu juga sangat luar biasa, sampai bisa membuat Evan menjadi seperti ini. Elena tidak berbicara lagi, tetapi di dalam hatinya dia mulai mencurigai Morphy. Dia tiba-tiba teringat, ketika Wildan sedang memukul kemas. Morphy berkata kepada Wildan, jangan terlalu kelewatan, ini membuktikan bahwa, pada saat itu Morphy sudah menyadari bahwa kemas memiliki identitas tersembunyi, dan dia tahu bahwa akan terjadi sesuatu setelah kejadian ini. Tetapi pada saat itu mereka tidak menganggap penting perkataan Morphy. Tampaknya, Morphy lebih kuat beberapa kali lipat jika dibandingkan dengan mereka. Morphy, pasti tidak sesederhana yang mereka lihat. Tuan Evan, sebenarnya siapa wanita itu? Ketika mereka berjalan keluar dari ruangan itu, Kemas tidak bisa menahan dirinya untuk menanyakan hal ini. Dia sangat jarang melihat Evan yang tidak takut pada apapun, akan takut kepada wanita itu. Evan menghela napas, lalu berkata, wanita itu bukan siapa-siapa, tetapi pria di belakangnya, sangat hebat. Pria di belakangnya. Kemas merasa malu. Ternyata yang Evan takuti bukan Lani, tetapi pria yang tampak biasa saja yang berada di belakang Lani. Tanganku yang ini, dipotong oleh dia. Desa Evan. Apa? Tuan Evan, tangan Anda. Kemas menarik napas dalam-dalam, dan merasa ngeri. Sebelumnya dia tidak mengenal siapa orang itu, yang bisa membuat Evan menjadi penakut seperti ini. Tetapi setelah Evan berkata seperti itu, dia sudah mengerti, masalah ini bisa saja membuat Evan kehilangan nyawanya. Tuan Evan, tadi Anda telah menyelamatkan nyawaku. Setelah tersadar, Kemas tidak marah. Ketika tadi Evan memukulnya, bahkan dia merasa sangat berterima kasih. Jika tadi Evan tidak memukulnya, dan membiarkan dia menyentuh wanita itu, bisa saja sekarang dia sudah menjadi mayat. Orang yang dapat memotong tangan Evan, dan membuat Evan tidak berani membalas dendam, pasti memiliki kekuatan yang besar. Kemas sama sekali tidak berani melawannya. Lain kali buka matamu lebar-lebar. Jika bertemu dengan orang itu, segera pergilah jauh-jauh darinya. Kata Evan. Baik, 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 Tuan Evan. Jawab Kemas dengan cepat. Evan sangat menepati janjinya. Beberapa saat setelah Morphy dan Lani tiba di rumah, ada orang yang mengantarkan sebuah kartu bank kepada mereka. Dan berisi 3 miliar. Setelah melihat kartu itu, Lani sangat terkejut.
Dia mengira Evan hanya sembarangan bicara. Tidak disangka, dia benar-benar memberikannya uang. Namun hal ini membuat Lani bingung. Dia tidak tahu bagaimana harus mengurus masalah ini. Pada akhirnya Morphy memberikan ide kepadanya. 3 miliar, Elena mendapat setengahnya, dan dirinya mendapat setengahnya. Karena Evan telah mengantarkan kartu ini, maka dia tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Setelah diceramahi oleh Morphy, akhirnya Lani menerima uang ini. Morphy, aku akan membelikanmu mobil. Lani memutuskan akan menggunakan uang 500 juta dari uang 1,5 miliar ini, untuk membeli sebuah mobil untuk Morphy.